Umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, di Indonesia maupun di luar negeri seperti jemaat GKBI di Kuala Lumpur. Ini kali kedua kita beribadah bersama di tempat yang terpisah dari sesama anggota jemaat lainnya. Kita memindahkan ibadah tatap muka di gedung gereja ke bentuk online, bukan karena kita takut, bukan pula karena gagah-gagahan dalam mengikuti perkembangan zaman. Kita beribadah bersama di rumah sebagai bentuk kasih kita kepada sesama. Sebab mengasihi pada saat ini berarti menjaga jarak aman untuk sementara. Ini juga bentuk dukungan kita kepada pemerintah kita yang sedang bekerja keras menghentikan penyebaran COVID-19. Namun kita terus percaya bahwa Allah tetap hadir di tempat kita masing-masing saat ini. Tuhan hadir di rumah saudara sebagaimana Ia hadir di tempat di mana kami melayankan ibadah ini. Maka kita akan memulai ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Kematian adalah salah satu momen yang kritis dalam hidup manusia. Kedukaan akibat kematian orang yang dikasihi dapat mengaburkan pengharapan kepada Tuhan. Begitu juga dengan Maria dan Marta yang bergumul karena kematian saudara mereka, Lazarus. Mungkin seperti Maria dan Marta, kita terjebak dalam pergumulan yang hebat yang membuat kita kehilangan harapan. Pada Minggu Prapaskah 5 ini, kita diajak untuk menghayati makna pengharapan di tengah keputusasaan. Allah senantiasa menyediakan pengharapan bagi setiap orang. Yesus yang berkuasa menghidupkan Lazarus, berkuasa juga memulihkan kita dari keputusasaan. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terlindas namanya, nama Tuhan Yesus. Di kancah dosa dan gentar, harapku hanya Yesus. Senang hatiku mendengar mujizat nama Yesus. Baik di dunia yang fana,
Mari bersama kita berdoa, kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, pergumulan kerap membuat kami tawar hati. Kami merasa Tuhan menjauh dan tidak mendengarkan doa-doa kami. Kami membiarkan hati dikuasai oleh luka, duka, dan amarah. Kami pun jatuh dalam dosa yang membuat kami semakin sulit melihat pengharapan dalam kesesakan. Semakin berat pergumulan kami, semakin kami mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Sadarkan dan ingatkan kami akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Mampukan kami untuk tetap setia dan belajar melibatkan Tuhan dalam dinamika kehidupan kami. Sebab kami tahu, kami tidak dapat menemukan pengharapan yang paling sempurna selain di dalam Kristus. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian, kepadamu kami mohon, ampuni dan kuatkanlah kami. Amin. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam.
Dengan berdiri mari kita menerima berita anugerah. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari lihatlah hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera duri dan cerca, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku, jadi mahkota duri-Mu. Oh sungguh sendu raut wajah-Mu, memikul bebanku. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Haliknya. Tirai terbelah, ia hiduplah, Sang Penebus benar. Oh ajaib salibnya, oh
manusia ditebus dan diampuni dosanya. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari bersama-sama, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa dalam luka-Mu ada nama kami. Hidup kami tidak pernah lepas dari kasih setia, kasih sayang Tuhan yang mengiringi desah nafas kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, dalam syukur kami, tapi juga dalam keadaan yang kami alami saat ini, kami memohon Tuhan menyapa kami. Kami jauh dari sempurna. Ada kekhawatiran yang menutupi diri kami saat ini. Ada ketakutan yang mungkin menguasai hati kami. Namun kami mohon itu semua tidak menghalangi untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyapa kami. Kiranya kami tidak hanya mendengar dengan telinga kami, tapi hati kami yang dipenuhi dengan cinta oleh Tuhan, memampukan kami untuk memahami, memberlakukan firman Tuhan yang akan kami dengar sama-sama pada hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, sehingga itu semua tidak menghalangi untuk dia menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan, kami menaikkan doa kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-45. Tapi saya hanya akan membacakannya dari ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-45. Jadi Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-45 berbunyi demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyullah pula hati Yesus lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri
apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk Bapak Saudara. Saat saudara-saudara mendengarkan kata mulia, apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara? Kalau dengar kata mulia, Bapak Ibu, biasanya yang terbayang dalam benak kita adalah sesuatu yang sophisticated gitu ya. Mulia terkait dengan sesuatu yang luar biasa. Kalau logam, yang disebut logam mulia itu kan emas. Perak bahkan gak termasuk logam mulia. Jadi kita lihat di sini, kalau kita bicara soal kemuliaan Bapak Ibu, maka kita harus seringkali sudah terpatri mengkonotasikan dengan yang namanya sesuatu yang wah. Kita gak mungkin menghubungkan kemuliaan dengan kehinaan, ketidakmuliaan. Tapi menarik, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membahas bagaimana Yesus memaknai kemuliaan. Saat kita bicara soal pengharapan, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tema khotbah kita pada hari ini memaknai pengharapan, maka saya mengajak kita merenungkannya pertama-tama dari Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang keempat. Tadi kita tidak membacanya, tapi mari saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ini menarik gitu ya. Saat Lazarus diberitakan sakit, Yesus dengan coolnya, dengan tenangnya mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi justru melalui penyakit itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, kita sering terjebak pada sebuah pemahaman sudah tidak ada lagi harapan. Saat yang terjadi bukanlah hal-hal yang menyenangkan. Kemuliaan Tuhan seringkali kita perhadapkan dengan kesembuhan. Kemuliaan Tuhan kita perhadapkan dengan kesuksesan. Tetapi saat ini di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi bersama-sama sebagai bangsa Indonesia, bahkan sebagai anak-anak yang hidup di dunia, kita kembali dicerahkan bahwa kemuliaan Tuhan tidak hanya nyata dalam kesuksesan. Kemuliaan Tuhan melalui kisah Lazarus. Yesus mengatakan, melalui penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saat ini menjadi relevan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin begitu parah tersebar dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, bahkan mungkin pertanyaan mengapa ini semua terjadi, kita kembali diingatkan bahwa bahkan saat kejadian Lazarus, dalam kematian, dalam penyakit, dalam kehilangan, kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Saat ini saya hendak menyapa mereka yang ternyata positif COVID-19. Saat ini saya hendak menyapa Bapak Ibu Saudara yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Saat ini saya ingin menyapa mereka yang mungkin menjadi pasien dalam pantauan. Jangan malu, jangan sedih, jangan gundah. Mungkin dan pasti kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan melalui penyakit, melalui hal-hal yang kita alami saat ini. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Manakala kita bicara soal memaknai pengharapan, mari mulai dengan keyakinan bahwa kemuliaan Tuhan tidak hanya nyata lewat kesuksesan. Kemuliaan Tuhan tidak hanya nyata lewat sesuatu yang luar biasa. Tapi kemuliaan Tuhan juga nyata lewat tangis, lewat kehilangan, lewat kesakitan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hal yang kedua, ini gampang dibicarakan gitu ya. Tidak baru kali pertama kita dengar kemuliaan Tuhan nyata lewat sakit penyakit. Jadi saya sempat berdiskusi dengan anak saya, Bapak Ibu, lalu dia mengatakan, waduh, gimana bisa tahu kemuliaan Tuhan? Orang yang dinyatakan, yang kelihatan adalah kesakitan, bagaimana bisa tahu? Secara logika, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa mencernanya. Karena ini menjadi sebuah paradoks. Gimana bisa melihat kemuliaan di tengah-tengah kesakitan? Gimana bisa merasakan kemuliaan Tuhan
di tengah-tengah penyakit, ketidaksembuhan, kehilangan, itu sesuatu yang sangat sulit untuk dialami. Tapi ternyata itu juga dialami oleh Marta. Saya mengajak kita kembali melihat Injil Yohanes pasal 11, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-39 dan yang ke-40. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah hanya bisa terlihat saat kita percaya. It requires trust. Membutuhkan kepercayaan dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita tidak bisa percaya, maka kemuliaan itu tidak pernah akan bisa kita rasakan, bahkan tidak pernah akan bisa kita lihat. Kalau hanya kita lihat dengan mata dan logika kita, tidak dengan hati yang penuh keyakinan bahwa Tuhan memelihara hidup kita, maka sama seperti Marta, kita mungkin meragukan kemuliaan Tuhan. Dan pengharapan itu hilang, Bapak Ibu Saudara. Nanti di dalam kebaktian pada hari ini, di lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu It Is Well With My Soul. Saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat latar belakang lagu ini. Lagu ini digubah oleh seseorang yang bernama Horatio Spafford. Dia adalah seorang pengacara yang berasal dari Chicago. Dia pengacara yang cukup kondang. Dia baru saja mengalami keselamatan yang luar biasa setelah ada kebakaran yang sangat besar di Chicago. Dia, istri dan anak-anaknya selamat. Lalu dalam ungkapan selamat itu, dia hendak pergi ke Eropa bersama-sama dengan istri dan 4 anak perempuannya. Lalu dia merencanakan pergi ke Eropa, tapi karena pekerjaan dia tidak bisa pergi bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Dia akan menyusul, Bapak Ibu Saudara. Lalu anak dan istrinya ini pergi. Tapi ternyata dalam perjalanan kapal pesiar itu terkena badai yang sedemikian besar, akhirnya kapal itu terbelah menjadi 2. Lalu istrinya menyaksikan bagaimana 4 anak perempuannya tergulung oleh ombak dan tidak tahu kemana. Mati, Bapak Ibu Saudara. Dan istrinya satu-satunya dari keluarga itu yang selamat, dia memegang kayu, pingsan di kayu itu. Akhirnya dia sampai di daratan, lalu dia mengirimkan pesan kepada suaminya, saved alone. Satu-satunya yang selamat. Saat Horatio mendengar berita itu, dia segera pergi menghampiri istrinya, dan dalam perjalanan, Bapak Ibu Saudara, dia menggubah lagu yang nanti kita akan nyanyikan. It is well with my soul. Di dalam kehilangan, di dalam tangis, di dalam segala macam perasaan yang berkecamuk dalam kehidupan Horatio, dengan penuh keyakinan dia melihat kemuliaan Allah. Ada pengharapan. It is well with my soul. Ini yang kedua. Jadi saat kita memaknai pengharapan, maka mulailah dengan keyakinan kemuliaan Tuhan tidak hanya nyata lewat sebuah kesuksesan. Kemuliaan Tuhan tidak hanya nyata lewat sebuah kesembuhan. Kemuliaan Tuhan bisa nyata lewat sakit penyakit, lewat kehilangan, lewat hal-hal yang mungkin saat ini relevan kita alami bersama-sama. Tapi itu hanya bisa kita rasakan dan kita lihat kalau kita mau percaya. Kalau kita tidak percaya, kita tidak pernah akan bisa merasakannya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hal yang terakhir. Dari seluruh kisah mengenai Lazarus ini, saya hendak mengajak kita melihat bagaimana kehadiran Yesus membawa harapan, kehadiran Yesus membawa kebangkitan. Kehadiran Yesus di tengah-tengah saudara-saudara Lazarus yang berduka justru tidak menambah duka mereka, tapi menambah pengharapan. Yesus datang memberi penghiburan. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu mungkin mengerikan, apa kontribusi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah kita menjadi orang-orang yang membawa harapan? Sama seperti Yesus yang membawa harapan bagi mereka yang saat itu kehilangan. Dan menjadi berkat di sana. Apa sumbangsi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Beberapa hari ini saya cukup pusing dengan berbagai macam WA yang main. Saya dapat berbagai macam berita, Bapak, Ibu.
Dan kayaknya semua begitu dapat berita langsung forward gitu ya. Entah berita itu benar, entah berita itu enggak, pokoknya semua forward. Tapi di sini peran kita. Kita juga bisa berperan untuk memberikan dan menebarkan harapan dan bukan ketakutan. Saat kita datang menebarkan kepanikan, maka kita lupa bahwa Yesus datang memberikan pengharapan. Mungkin kita berpikir kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini pandemi yang luar biasa gitu ya. Saya ini siapa? Tapi saat Bapak Ibu memforwardkan berita yang mungkin menebarkan ketakutan, Bapak Ibu berarti memilih untuk tidak menebarkan pengharapan. Mari, setiap kita bisa berkontribusi. Dan mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi ini kita harus memberikan harapan dan bukan ketakutan. Ada sebuah video yang pernah saya lihat Bapak Ibu mengenai kisah Derek Redmond. Derek Redmond beberapa kali memperoleh emas dalam Olimpiade. Tapi saat itu di Olympic Games 1992 di Barcelona, dia tidak memperoleh emas. Karena saat dia mengikuti lari 400 meter, dia mengalami sakit gitu ya. Lalu dia berjalan tertatih-tatih. Dan saat dia berjalan tertatih-tatih, di video itu yang menarik, ayahnya berlari menghampiri dia, memeluk dia, merangkul dia, dan membawa dia sampai ke garis finish. Dan akhirnya di situ disebutkan dia tidak menang, dia tidak memperoleh emas. Tetapi orang-orang mengatakan di situ ada peristiwa merayakan kemanusiaan. Saat ini kita diajak saat kita hendak memberikan harapan, rayakan kemanusiaan. Bantulah orang-orang yang membutuhkan. Yesus menangis, dia sedih, tapi dia memberikan bantuan. Kita juga mungkin menangis, kita sedih, tapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang memberikan pengharapan. 3 hal Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang mungkin semakin hari semakin mencekam dan perubahan sedemikian cepat, saya ingin mengajak kita bahwa pengharapan tetap ada jika Bapak Ibu, Saudara dan saya meyakini bahwa kemuliaan Allah dapat dinyatakan melalui hal-hal yang kita anggap selama ini seolah-olah tidak mulia. Pengharapan bisa nyata melalui penyakit, melalui berbagai macam hal. Namun ini semua hanya dapat terjadi jika Bapak, Ibu, Saudara dan saya percaya. It requires trust. Dan di tengah suasana dan keadaan seperti sekarang ini, mari belajar jadi Yesus. Menjadi orang-orang yang mampu membawa pengharapan bagi yang lain. Kita mungkin berkata kita bukan siapa-siapa. Tapi apa yang kita sebarkan, apa yang kita katakan, bagaimana kita menghadapi dan merespon semua hal, itu menentukan apakah kita menebarkan harapan atau menebarkan kepanikan. Pilihan ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Di dalam Tuhan ada harapan. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pembahasan ulang beberapa bagian dari Konfesi GKI 2014. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Kami percaya kepada Allah, Bapa, Pencipta dan Pemelihara semesta dengan penuh cinta. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada kebaktian ini Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa pengharapan itu tetap ada. Dan biarlah kami meyakini bahwa kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan dalam keadaan apapun, bahkan dalam kehilangan, keterpurukan, dalam kekhawatiran, dan dalam penyakit yang mungkin sekarang sedang kami hadapi bersama-sama. Ya Tuhan, kami memohon biarlah kami boleh terus belajar percaya kepada Tuhan.
Sekalipun apa yang kami alami, apa yang kami lihat tidak masuk dalam nalar atau logika kami. Dan di tengah-tengah situasi ini ya Tuhan, ajar kami, pimpin kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mampu membawa pengharapan bagi mereka yang membutuhkan. Untuk memberitakan berita sukacita di tengah-tengah berbagai macam hal yang begitu menyedihkan saat ini. Bersama-sama kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana, sehingga pemerintah kami boleh menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Biarlah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis. Di tengah-tengah situasi saat ini ya Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka sukacita, dan biarlah mereka juga Tuhan jaga saat mereka melakukan hal-hal yang mereka lakukan untuk menolong kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama dengan mereka yang kehilangan. Tuhan hibur mereka, Tuhan hapus air mata mereka, dan biarlah di dalam kehilangan yang mereka alami, mereka meyakini bahwa Tuhan juga menangis bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Tuhan yakinkan mereka bahwa selalu ada pertolongan dan sukacita dalam Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin menjadi pasien dalam pantauan. Biarlah mereka juga boleh senantiasa tenang dan tidak khawatir, dan terus meyakini bahkan dalam situasi ini pun kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Kami berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan tahu perasaan kami. Tuhan tahu ketakutan kami. Tuhan tahu kekhawatiran kami. Tapi biarlah kami belajar percaya kepada Tuhan dan meyakini Tuhan tidak jauh. Tuhan dekat, menangis bersama kami dan berjuang bersama kami. Dan kami selalu aman dalam cinta Tuhan. Pegang kami ya Tuhan. Dan biarlah kami dalam segala peranan kami, dalam segala kemampuan kami, dimampukan untuk menebarkan harapan bagi sesama anak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan, dapat mengirim atau mentransfer ke jemaat atau gereja saudara masing-masing. Atau saudara-saudari bisa mengumpulkannya di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Syukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa.
Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau sebagai sumber pengharapan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Karena itu, kami ingin bersyukur dengan memberikan persembahan ini, supaya gereja dapat terus menjadi saluran berkat, menampilkan terang Kristus, dan membawa pengharapan bagi dunia yang sedang membutuhkan pemulihan. Di dalam nama Kristus, Anak Sang Bapa, sumber segala karunia dan berkat. Amin. Hidup dan pergumulan adalah seperti dua sisi mata uang, yang mustahil hanya kita alami salah satu saja. Namun jangan biarkan hatimu takut dan kecut. Kemenangannya atas maut menjamin keselamatan dan pengharapan dalam hidup kita. Dikala hidupku tenteram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhan menebusku dengan darah-Nya. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Sang Kristus yang hidup dan jaminanku, sekalipun mautku tempuh, baik hidup baik mati, ku yakin
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Dia menjagamu menghadapi pergumulan. Dia menemanimu merasakan keputusasaan. Dia merengkuhmu dalam kehangatan dan memperlengkapimu dengan pengharapan. Sampai saat kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu kini dan selamanya.